Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septita Yaning Tias dari kelas Manajemen Informatika 4A. Saya di sini akan mengerjakan tugas praktikum 2 yang tertera di dalam classroom. Ini saya akan langsung saja memulainya. Jadi di awal-awal ini kita harus melakukan hostname di seluruh jaringan perangkat. Oke, jadi kita langsung aja satu-satu dari sini aja, yang paling kiri. Kita ke CLI. Oh gitu. Lalu kita enable. Aku tak mau positifkan telur. Nanti begitu oke, jangan ada kata sesuai sama yang ada di sini. nanti biar dikunci gitu. Hostname. Siap ya. Aku tak komunikasi kondisi telurnya. 0. Hostname switch 0. Gimana? Lalu udah kita enablekan si secret. Harapannya full, karena kita belum pada keluar nih mas. Secret Cisco. Masih di MPJ belum pada keluar ya. Enable secret Cisco. Yang belum keluar. Sudah kita exit kan? Jadi karena kita memang lagi cepat ini. Right. Iya, makanya kan ya wis bagi-bagi lah karo konco Kita kayak gitu. masuk ke sini. Kita pokoknya lagi masuk apa hostname aja semua perangkat ya. Kalau tangan di sini konfigurasi telurnya nanti begitu oke saya konteksnya. Hostname. Ya. Terus sama telur bebeknya dipositifkan itu mas. Kalau aduh bingung kalau nggak jadi ya. Multi layer. Ya terpaksa memang karena kami nggak bisa memenuhi gitu kan. Cuman kalau 2500 terus yang 1035 bisa matang atau mentah itu ada. Cuman kalau minta asin semua lalu kita enable sampai malam ini bosku belum sanggup begitu karena udah pada cuti karyawan. Coba jangan komunikasi lagi keputusannya seperti apa. Siap. Oke, nah sementara itu dulu. Lagi, lalu kita write. Oke, lanjut ke multi layer switch 0. Seperti biasa enable konfigurasi terminal, lalu hostname multi. Halo. Untuk informasi telur. Multi layer switch. Jadi aku komunikasi kalau sing Mas Budi situ tadi oke duite begitu telurnya ada. Enable. Kita langsung dia nanti TF. 33 enable kurangnya 33 Cisco. Oke, exit. Setelah exit kita besok write, kita simpan. Oke, udah ya. langsung Kalau oke nanti dia siap TF. geser ke router. Enable konfigurasi terminal, lalu kita hostname kan R1 R0, lalu di sana kita enablekan lagi enable secret Cisco, enable secret Cisco, exit, lalu kita write. Oke, geser ke router 1, enable konfigurasi terminal, hostname R1, lalu enable secret Cisco, lalu kita exit kan, lalu kita simpan.
yang 1035 ya. Lalu geser lagi ke semuanya, pokoknya semuanya kita kayak gituin. Enable konfigurasi terminal, hostname R2, lalu kita enable secret Cisco lagi, lalu exit, lalu simpan. Tripun tapi melekat jenengan sistem kula. Sudah ke sampai sini. Ini udah belum? Udah. Niki terus terang saking mriko 2450. Maksud kula saged mboten dilebetke 255 kersane jenengan untuk 50 kula 50. Enable konfigurasi terminal, hostname switch. Enablekan lagi 245. enable secret Cisco. Nggih, pun. Cisco. Ini kita ngalah tiang tawar ya. Lalu kita write. Kita kalau komunikasi kali posko untuk sini disiapkan tadi. Switch. Nggih, pun. Ini kalau saya ngisi telur ayam juga. Enable konfigurasi terminal. Ya, alhamdulillah. Hostname. Yang jelas kalau telur bebek udah oke. Switch. Nah, tinggal telur ngabari bosku. Hostname switch 2, lalu kita enable secret. Enable secret Cisco lagi. Lalu exit, lalu write, kita simpan. Lalu kita geser ke sini. Ini udah belum? Udah. Ke sini. Pokoknya kita semuanya di ini ya guys ya. Enable. Assalamualaikum Mas Agus. Ini alhamdulillah telur bebek sudah aktif. Jadi 2.500 itu telur asin. Yang 1035 itu telur mentah. Kita enablekan. Enable secret Cisco. Alhamdulillah bisa diterima oleh pihak MPT karena memang keterbatasan ada untuk membuat lokasinya. Saya sampaikan seperti itu. Alhamdulillah bisa diterima. Kita exit. Asin 2.500, yang 1035 telur. Lalu setelah ini sudah selesai. Oke, sementara Ini kita udah selesai di task yang pertama atau tugas yang pertama yang di sini. Itu sudah semua. Lalu kita lanjut ke task kedua atau tugas kedua, yaitu create VLAN and set a VLAN name a display. Configure port fast in all interface that connected to PC. Lalu configure SVI dan DHCP server in core. Ini pokoknya lah Inggris. Wow. Oke. Lalu kita lanjut. Kita masukin mereka yang terhubung ini ke dalam switch ini agar bisa terhubung satu sama lainnya. Oke guys. Ini kita mau konfigurasi terminal. Oke, konfigurasi terminal, lalu kita ketik VLAN 10. Sudah masuk ke VLAN 10, kita namain ya VLAN name VLAN 10. Oke, name VLAN 10. Lalu kita masuk ke VLAN 20. Lalu kita ketik name VLAN 20. Lalu kita ketik VLAN 30. Lalu kita ketik name VLAN 30. Sudah selesai, kita exitkan. Lalu lanjut lagi kita ke interface. Interface ini yang menyambungkan antara PC dan switch. Jadi kalau cuma masukin VLAN doang, VLAN itu kan cuma sebagai status.
jadi PC-nya nggak masuk. Sekarang kita masukin si PC-nya, kita interface-kan dulu. Interface range F0/1 sampai 4. Oke, kita udah masuk ke ini, langsung kita ketikkan switch port ini kayak kabel mode akses. Lalu kita ketik lagi, kayak aku udah pernah ngerjain deh dulu kemarin. Switch port akses VLAN 10. Switch port akses VLAN 10 ini biar kayak VLAN 10 nya bisa masuk. Salah guys, switch port akses VLAN 10, sorry. Lalu kita spanning ini apa, spanning 3 port face. Oke, kenapa dia ada kayak gitu ya? Udah gak apa-apa lah, kita lanjut lagi. Lalu kita masuk ke interface lagi, interface range. Kalau sini kita hanya 5 sampai 6. Sudah ke interface itu, lalu kita ke ini switch port mode akses. Lalu sudah switch port mode akses, kita ke sini VLAN 20. Sudah VLAN 20, spanning 3 port face. Oke, kita ulang lagi. Ranknya sekarang pindah ke 7 sampai 8. Halo. Iya. Interface ini, aduh, kenapa? Waduh. Oke, nggak apa-apa guys. Coba komunikasi harus cocok. Switch port mode akses. Cocok. Lalu VLAN 30. Berarti ini mana app gitu. Lalu ini kita masuk ke interface di 0/1. Ya wes, bro. Keputusannya ngono wae, nek semua Lalu kita komunikasi, kita TF. switch port mode. Berarti transfer tetap nang bojomu ya. Oke guys, switch port mode RAM. Telu. Oke, lalu kita exit lagi. Lalu kita sekarang ganti ke switch 1. Lah kowe belas gak enak nggo ngono 50 iku. Lalu ada di area switch 1 ini kita melakukan seperti yang tadi. Lalu dalam ini kita masuk ke VLAN 40. Di dalam VLAN ini kita namain ini. Lalu kita Tantek tadi. namain lagi apa 60 60.
Oke, sudah kita exitkan lagi, sudah diexitkan. Sekarang kita masuk ke dalam interface range seperti tadi. Ini yang buat interface range FA001/0/1. Oke, lalu kita switchboard mode akses, lalu kita switchboard akses VLAN 40, dia biar bisa mengakses gitu. Oke, sekarang kita spanning lagi, spanning 3 fast. Oke, kita sudah. Sekarang kabeh dikirimi pakan 300 karung kali 18.600 kali 3, 18.600 kali 3 kan 3 kandang utangnya INT rank di sini dari 3 sampai 4. orang ini si eneng hati ini si diing Switchboard mode akses. coba ini dirayu bu enek yo. Setelah itu oke, kita masuk lagi ke entering. Kalau sekarang ini 5 sampai 6, udah 5 sampai 6 mode akses, sudah mode akses 60. Kita masuk ke interface di 0/1. Ini kita ketik switchboard mode terang, kita terangin dia, bisa kita masuk dia ke mode terang. Lalu ke multiplayer switch 1, kita cek, kita konfigurasi juga di sini. Udah kita enable kan. Ada password guys, salah, CISCO, keren enable. Lalu konfigurasi terminal, sudah masuk dalam konfigurasi terminal, kita IP routing VLAN IP routing VLAN 30, name VLAN 30. Sudah kita exitkan. Ini kayak yang tadi ya, masih seperti yang tadi. Lalu kita masuk lagi ke interface INT range FA 0/4 sampai 5. Lalu switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 30. Lalu sudah seperti itu, kita spanning 3 Oke. Incomplete. Lalu kita ke interface lagi, INT FA 0/1 sampai 3. Salah guys. Nah,
Nah, lalu kita masuk ke interface 1 sampai 3. Lalu sudah itu kita switch port trunk encapsulation dot 1Q. Switch port mode trunk, kita exitkan sudahnya. Lalu sudah dari sini kita pindah ke multi layer switch 1. Sekarang kita mengkonfigurasi SVI dan DHCP VLAN 10, 20 dan 32. Oke, langsung aja biar nggak lama durasinya. Lalu kita interfacekan INT VLAN 10. Kita masuk ke dalam VLAN ini. Lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.10.1 dengan subnet mask-nya 255.255.0. Oke, sudah. Lalu kita masukkan IP DHCP-nya. IP DHCP full vSpec invalid. DHCP kayak gini. Lalu sudah kita network 192.168.10.0 dengan subnet mask 255.255.0. Lalu kita masuk ke default routernya ini 192.168.10.1. DNS servernya 192.168.90.2. VLAN 10 udah beres. Sekarang kita masuk ke VLAN 20. interface FA VLAN 20. Oke, udah masuk. Lalu kita masukkan seperti yang tadi. Bisa nggak? Bisa. Sini diganti aja ininya. Lalu kita kesini. Nah, sudah di DHCP. Lalu kita masuk ke sini, kita ganti 20. Lalu setelah network itu kita masuk ke sini. Kenapa ini? Jadi sampai mana kita? DHCP network. Sekarang defaultnya
ini diganti defaultnya, lalu DNS server. DNS servernya masih sama kayak yang tadi karena nggak akan berubah. Oke, lalu kita sudah selesai di sini. Kita masuk ke interface VLAN 40. Sini kita seperti yang dari awal lagi, kita hanya perlu mengubah-ubah saja karena sudah 20, 40, 10, 20, 10, 20. Habis IP address kita ke IP DHCP. IP DHCP nya, lalu setelah IP DHCP ke network kita ganti di sini network. Setelah network ada defaultnya diganti, lalu setelah default ada jadi kita sampai network ya, network default. Habis default DNS. Oke, lalu kita lanjut ke VLAN 30. VLAN 30 belum masuk guys. Ya, habis IP address kita masukin DHCP nya. Habis masukin DHCP, kita masukin network. Nah, habis masukin network, kita masukin default, lalu kita masukin DNS server. Oke, 10, 20, 30, 40. Sekarang tinggal 50, 60. Jadi berapa? 40 sekali 50. 50. Habis IP address kita masukin IP DHCP, kita masukin network. Habis network kita masukin default router,
Lalu setelah default kita masukin DNS server. Oke, udah. Sekarang tinggal yang 60. Salah guys, 60. Setelah itu IP address IP address 60. Lalu setelah IP address masuk ke sini. Lalu setelah itu kita masukkan networknya. Setelah masukkan networknya, kita masukkan defaultnya. Setelah defaultnya kita masukkan DNS server. Oke, sudah, kita simpan. Sudah disimpan, lalu kita tadi kita di mana? Oh ya, di sini. Lalu kita, tapi ini kayak belum semua sih, baru sampai 60 70 80 80 nya belum, berarti kita masukin lagi 70. Iya, apa sih? Lalu setelah IP address kita masukkan IP DHCP pool 70. Lalu setelah pool 70 kita masukkan network. Kita ulang lagi semuanya 70. Lalu setelah 70, setelah itu kita masukkan default router. Setelah masukkan default router, kita masukkan DNS. Oke, udah. Kita masukkan lagi dari ulang, tinggal satu lagi yang belum, INT VLAN 80, IP address 80, lalu DHCP 80, lalu networknya 80. Habis network kita masukin default 80. Nah, setelah default kita masukin DNS server. Oke, udah. Sudah di switch ini dan switch ini udah belum, karena ini dan ini belum tersambung, kayaknya nggak bisa. Jadi kita
Jadi kita coba buat nyoba tes di sini. Oh, bukan di sini ya. Coba di sini. Mungkin aku kurang beruntung. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.